Ibu pada membuat Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada bapak-bapak sekolah dan rekan-rekan guru SD Negeri Galogo Paksir sudah bisa kumpul di sini di aula kita yang kita cintai ini. Saya, Dr. Aridane, akan mengingatkan pendidikan pengibasan calon guru penggerak tentang budaya positif yang ada di sekolah. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan tujuan budaya positif di lingkungan sekolah, konsep budaya positif, refleksi, dan yang terakhir adalah sharing pengalaman. Apa itu budaya positif? Mungkin kita di sini sudah sering melaksanakan, yaitu budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebijakan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif terdiri dari serangkaian konsep perilaku positif yang didalamnya menerangkan disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi. Jadi kebudayaan positif itu tidak hanya satu bagian, tapi kesatuan holistik. Semua bersatu sehingga terbentuk budaya positif yang mencerminkan perilaku siswa kita. Adapun tujuan budaya positif sekolah, menurut Ki Hajar Dewantara, dari filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun laku siswa sesuai dengan segala kodrat dan alam kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pembangunan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter apapun kata yang diharapkan tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi tugas kita sebagai guru menuntut untuk menumbuhkan karakter dan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakat, sehingga cakap dan perilaku dengan cakap pengetahuan. Di sini yang ada budaya positif hari itu, siswa itu sebenarnya sudah membawa dari sananya, dari dalam dirinya, tidak lagi kertas kosong. Intinya, siswa itu sudah membawa dasar. Kita sebagai guru di sini ingin memberikan, mengisi kertas kosong itu yang sudah kurang. Anak itu sudah kurang lagi. Kita hanya menempa di mana siswa itu. Di sini ada pertanyaan pematik.
Setuju atau tidak setuju? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, hukum dapat mendisiplinkan anak. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu ini. Menurut Bapak Ibu nomor 1 ini yang gimana? Setuju apa enggak? Hukum dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Ada setuju maupun ada tidak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju apa tidak? Sekarang kita mulai ke disiplin positif dengan nilai-nilai kebijakan. Nanti pertanyaan tadi itu kita akan bahas selanjutnya. Kita mulai dari eksplorasi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Perubahan paradigma. Sesungguhnya kita sadari yang memegang kontrol di atas kepalan tangan kita, apa kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi apa yang menjadi kontrol di atas di murid adalah murid itu sendiri, bukan kita sebagai guru. Menurut Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pemilihan. Ilusi kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya bukan guru mengontrol murid, tetapi muridlah yang menjijikkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Sebenarnya jika mereka mau untuk menentang, mereka juga bisa. Kita tidak bisa mengontrol seluruh murid. Murid mau mengikuti guru karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan-bujukan kita lontarkan kepada murid mungkin akan dituruti, tapi tidak untuk waktu jangka panjang. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita untuk bisa jadi murid tersebut. Menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini ada paradigma yang dimuat oleh Dr. William Glasser, yaitu masalah teori kontrol. Kita menghadapi siswa kita pas siswa bermasalah. Adapun disiplin positif, menurut teori kontrol, teori pilihan atau Dr. William Glasser, Anda tidak bisa menjadi 4 ini ya, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya yang bisa mengontrol diri sendiri. Yaitu makna disiplin ya, belajar kontrol diri, menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Di sini kita sekarang kita akan belajar ke teori motivasi, kebanyakan ke motivasi. Yang pertama adalah keyakinan kelas.
Terus ada teori 5 posisi kontrol. Teori 5 posisi kontrol yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, disinilah kita dipantau. Di manakah posisi Bapak Ibu sekarang? Dalam 5 posisi kontrol ini, di manakah posisi Bapak Ibu sekarang? Seandainya tadi kita nyuruh siswa, di manakah posisi kita? Realitas dan kebutuhan kita berbeda. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, sayangan dan kesabaran. Dari 5 posisi kontrol akan menjerumus ke segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi adalah karena kita di sini sudah menemukan masalah, kita sebagai apa sekarang? Dari masalah itu kita ke segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dari sini nanti sebenarnya disiplin positif ini semuanya menjadi satu alur. Disiplin positif karena semuanya berawal dari proses yang tidak mungkin dalam waktu singkat, sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang dan penguatan yang berkali-kali. Maksudnya ini adalah kita sebagai guru harus memberikan penguatan kepada siswa, tidak hanya sekali, pasti harus berkali-kali, berkesinambungan, tidak akan sampai siswa itu bisa. Apapun tujuannya, itu menanamkan motivasi, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Adanya motivasi yang datang dari dalam diri siswa maka akan berlaku jangka panjang dan tidak berpengaruh pada hukum dan keadilan. Itulah tujuannya dari disiplin positif itu. Di sini kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Masih dalam teorinya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan atau memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebijakan kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini Kosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita hadapi sekarang, yaitu kurikulum profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua, eksplorasi konsep budaya positif, yaitu teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Silakan bisa dilihat dulu teori motivasi perilaku manusia. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Siswa itu akan gitu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah teori motivasi perilaku manusia yang terdiri dari eksternal, motivasi eksternal, dan internal. Tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Setiap perilaku yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita percaya bukan karena menghindari ketidaknyamanan, bukan karena hukuman dan pula karena imbalan. Apa itu merdeka?
Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka catatan kelima 2013 halaman 469. Di sini kita sebagai guru sering melakukan seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dalam pemberian penghargaan. Alfie Kohn 1993. Itu ada penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Inilah penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Maksudnya penghargaan menghukum kita, siswa itu bergerak melakukan kegiatan, kita sudah tahu dia salah, tapi kita kasih hukuman dan sebagainya. Itu yang membuat siswa itu merasakan ada hukuman. Penghargaan ketepatan, ayo kamu kasih begini, ini kamu, itu juga itu sudah merupakan hukuman dia dalam motivasi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan akan merusak hubungan karena penghargaan menimbulkan rasa iri, kecemasan bagi siswa yang tidak mendapat penghargaan dan bersikap tidak jujur karena penghargaan yang diperoleh termotivasi yang menyenangkan guru. Maksudnya kita sebagai guru sering sekali memberikan penghargaan. Anggap saja ya, kita baru dapat nilai, anak itu mau mengajukan tangan, ayo siapa yang mau ke depan, bapak kasih permen. Contohnya seperti apa seperti itu. Padahal itu untuk siswa lain itu membuat hukuman bagi dia. Saya harus begini, saya harus begini. Yang dapat permen, ya oke, sudah bagus dia. Tapi yang nggak dapat permen, merasa minder, takut juga, dia merasa dihukum. Itu. Saya di sini akan memberikan tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi bagi Bapak Ibu. Mungkin silakan kita baca di depan. Hukuman atau konsekuensi. Ini contoh nyata ya, contoh tindakan guru. Mungkin Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagi Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Itu nomor 1, catatan 100, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berarti Bu Penta yang di atas, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, yang gimana ini? Ayo. Ayo, pikirkan dulu ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu.
hukuman. Tapi menurut Bapak Ibu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Kalau hukuman itu berhubungan dengan fisik, kalau konsekuensi itu berhubungan dengan hasil dari sebab akibat perlakuan yang dilaksanakan. Bisa tidak selalu konsekuensi tidak selamanya fisik hukuman selalu. Ini ya. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan adalah hukuman. Murid diminta push up 15 kali adalah hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Siswa itu sudah melanggar diri sekolah, kesepakatan sekolah. Ini kan pastinya sudah ada ya. Mencatat terlambat apalagi itu sudah. Kenapa lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali terlambat termasuk konsekuensi? Itu adalah kesepakatan di kelasnya. Kesepakatan kelas. Anak ini yang nomor 1, 2, 3 adalah melanggar kesepakatan atau aturan yang ada di sekolah kita. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu pasti konsekuensinya. Siswa itu pasti tidak akan tertarik. Ayo kamu gantikan, jangan kamu merobeknya lagi. Silakan. Konsekuensinya adalah menggantikan. Perbedaan hukum dan konsekuensi. Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca sambil membaca ya. Apa itu hukuman? Yaitu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu ya termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, suatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya sendiri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita lanjut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi yang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia menurut Gosen 2004. Nah, di sini ada konsekuensi dan disiplin maupun restitusi. Mungkin ada hukuman dari negatif. Kalau hukuman itu adalah negatif. Kalau sudah konsekuensi adalah netral. Restitusi positif. Hukuman suatu yang meyakinkan harus terjadi. Konsekuensinya suatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Lagi yang nomor 2, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak waktu jangka waktu pendek. Ini restitusinya menguatkan untuk murid dan anak jangka panjang, waktu panjang. Maksudnya ini adalah kita dari yang negatif kita mau sebelum menjadi positif harus mencari apa yang kita inginkan, sesuatu yang akan terjadi. Kalau sudah baru buat pilihan itu. Yang lanjutkan. Adapun 9 ciri-ciri restitusi. Itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang terlibat, yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini maksudnya adalah kita dari restitusi ini membuat siswa-siswa yang kita bermasalah ini kembali ke kelasnya dengan
hati yang baik. Sudah tidak ada lagi yang membuat dia bersalah terus, tidak ada bersalah lagi. Eksplorasi konsep budaya positif. Nomor 3 adalah kebutuhan dasar. Kita sudah ke ketiga ya. Biar nah, kebutuhan dasar. Ada kesenangan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan kesenangan. Kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan bertahan hidup. Jika siswa menunjukkan perilaku yang seimbang, berdaya dan bahagia, maka dapat dikatakan 5 kebutuhan dasar terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, yaitu kesehatan dan ramah dan makan. Kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan disayang, diterima, merasa bahagia dari suatu kelompok. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan beriman dan bertakwa. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diskusi untuk prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa menghargai. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jika siswa menunjukkan penyimpangan perilaku, maka salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Dari 5 kebutuhan dasar ini, kalau salah satu saja sudah tidak terpenuhi, mengakibatkan ada ketidakseimbangan dalam kebutuhan dasar siswa itu. Yang keempat, posisi kontrol dan restitusi. 5 posisi kontrol. Tadi Bapak Ibu dia sudah menyampaikan 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari sini Bapak Ibu mungkin rasakan di manakah sekarang arah Bapak Ibu? Di mana dalam 5 posisi kontrol Bapak Ibu ada di mana? Ayo, Bapak Ibu ada di mana? Yang merah ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Semuanya hampir sama, boleh, yaitu membuat teman ke manajer. Tapi di sini kita diminta adalah sebagai manajer, ke manajer ya. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, terus guru berkata kalau kamu tidak melakukan awas ya, itu kita sudah ke proses menghukum ke siswa. Hasilnya siswa itu akan berontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasil dari kalau kita keras dalam menghukum. Kalau orang merasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ada kata ibu kecewa. Di sana siswa itu merasa bersalah, tapi nantinya apa? Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Pasti dia akan berbohong anak itu. Kalau sisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan hasilnya apa? Menguatkan pribadinya sendiri. Dalam dirinya sendiri dia sudah menguatkan dirinya, yaitu apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi kesalahannya ini. Nah, Bapak Ibu, yang kasih tugas lagi. Tugasnya lumayan, masih dalam 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sikap 5 posisi kontrol apa itu? Ayo.
Nih. Ini ya. Ayo kita lihat 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ayo yang nomor 1 siapa yang bisa? Ayo. Sebagai penghukum untuk meyakinkan seseorang itu merasa bersalah. Yang nomor 2, ayo teman-teman, yuk. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kecewa. Masih kecewa, Bu? Sebagai ini dia memberikan yang Merasa bersalah. Kecewa. Iya. Terima kasih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang bersalah. Tidak pernah melakukannya, menghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak, teman ya, karena kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Karena disuruh menyelesaikan masalahnya diri sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sudah penghukum lagi, membuat merasa sangat bersalah dan sebagainya. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip sekali. Yang juga kemarin agak bingung ya pas ikut pelatihannya, agak bingung tentang 5 kontrol posisi kontrol. Kita lanjut ke bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer perbaikan. Sudah sampai yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah membuatnya ya. Saya sering pas jalan-jalan ke kelas sudah ada keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu banyak yang sudah tertempel. Itu sudah mencerminkan kita membuat siswa itu menghargai dirinya sendiri di dalam kelas, membuat peraturannya diri sendiri dirinya di dalam kelas. Bagaimana kalau saya melakukan ini, apa konsekuensinya? Anak itu sudah melakukan, bisa melihat di keyakinan kelas yang siswa itu buat sendiri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo, mungkin Bapak Ibu bisa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Di sini masih kembali ya ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan, yaitu mengapa kita harus memakai helm? Kita yakin kalau kita pakai helm, untuk menjaga keselamatan kita. Berarti kita sudah mengetahui kondisi kita, kontrol kita. Itu. Ya, apalagi sudah ada peraturan. Terus selain peraturan itu kita harus pakai helm pasti untuk keselamatan kita sendiri. Keyakinan. Nah, peraturan berasal dari individu bersifat rinci dan konkret, belum sepenuhnya didasari nilai-nilai kebajikan.
Kalau keyakinan mengacu dari dalam individu tersebut yang didasari nilai-nilai kebajikan bersifat abstrak. Membuat keyakinan kelas dari mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan pada peraturan kelas. Di sini kita membuat mungkin di kelas 4 sudah ada ya, ada keyakinan kelas, sudah ada di kelas 1 juga sudah tertempel di kelas 4. Yang lihat kemarin sudah sempat membuat ibunya. Sebenarnya kita siswa yang mendapat jadwal piket datang lebih awal untuk melaksanakan pembersihan kelas. Mungkin tidak saya membuat ini keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah bisa. Itu yang adalah dari siswanya dulu membuat, Pak mau begini. Nah, itulah kita rancang. Guru merancang keyakinan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang disetujui oleh siswa itu dan walinya. Seandainya ada siswa itu yang melanggar keyakinannya, kita cukup memberitahu, ayo baca lagi apa yang Anda buat di papan ini, di papan plano ini. Ini dia pakai model T, yaitu keyakinan kelas disiplin. Dia membuat 3 keyakinan kelas, yaitu disiplin, toleransi, dan kerjasama. Yang di kelas 1 memakai ini. Tampak seperti akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk tugas tertulis diselesaikan paling lama 3 hari, sedangkan tugas praktek diselesaikan paling lama 5 hari. Kalau tidak tampak sepertinya, tidak menghiraukan anak itu, tidak mengumpul tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti ini, dia tidak mau mengerjakannya. Memulai dan mengakhiri kegiatan belajar tepat waktu. Datang terlambat dan tidak tepat waktu. Kalau toleransinya, menghargai agama orang lain, menghormati orang lain tanpa melihat suku. Tidak tampak seperti menghina agama orang lain, mengedepankan agama lain, membedakan agama lain. Nah, di sana kalau tidak tampak seperti itu adalah dia sudah yang tidaknya yang bayan, dia tidak mau melaksanakannya. Kalau kerjasama, kita di sini di kelas meminta siswa itu membantu bersama-sama membersihkan kelasnya, ikut berkontribusi setiap kegiatan di kelas. Disiplin, toleransi, kerjasama. Dari model kita tadi, akhirnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menegakkan disiplin waktu, sikap, dan perbuatan. Nah, menurut toleransinya, yaitu kami yakini bahwa sangat penting memiliki rasa toleransi dengan menghormati dan menghargai dengan guru maupun siswa. Kerjasama, kami meyakini bahwa sangat penting bekerja sama dalam kegiatan kelas yang positif. Inilah keyakinan kelas yang di kelas 1. Ini contoh-contoh yang keyakinan kelas di kelas 1 yang sudah buat. Aksi nyata kemarin yang laksanakan di kelas 1. Ini adalah pembelajaran kami yang modul 1.4 budaya positif yang dapatkan di CGP. Nilai kebajikan apa? Peraturan keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Nilainya apa? Selalu kembalikan buku tepat waktu, tanggung jawab, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melaksanakan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Yang lanjut ke segitiga restitusi. Yang terakhir, materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi.
Nah, ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi yang salah, menanyakan keyakinan. Itulah segitiga restitusi. Maksudnya menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu sendiri. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nanti dia akan share juga model segitiga restitusi. Terus validasi tindakan. Di sini kita itu disuruh memvalidasi apa sih kesalahannya dengan dirinya sendiri, bukan menghati lagi, bukan menghukum lagi. Ayo, kenapa kamu melakukan ini dan sebagainya? Apa konsekuensinya kalau sudah tahu dia melakukan kesalahan? Pastinya dia tahu konsekuensinya dan apa yang dia yakini untuk menghilangkan kesalahan ini agar tidak mengulangi kesalahan ini, yaitu menanyakan keyakinannya. Di dalam menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini anggap kita sudah memanggil siswa itu. Nah, kita akan menstabilkan dulu, stabilkan identitasnya dia dulu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah pertanyaan-pertanyaan guru yang akan kita sampaikan kepada siswa yang bermasalah. Kita sekarang mungkin, ya saya juga akui ya, sering juga langsung menghardik siswa, kamu salah, kamu ini. Ternyata dalam materi segitiga restitusi itu kita tidak boleh kan? Kita harus kemana arah siswa itu? Terus dalam validasi kebutuhan, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic needs atau power, freedom, love and belonging, fun and survival. Guru berkata, ini kata-kata guru. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang baik, lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Di sini kita sudah meminta dia, kenapa dia melakukan kegiatan membuat kesalahan tadi. Mungkin kita sebagai guru di sini kebanyakan langsung nembak ke siswa itu, menanyakan kesalahannya, langsung membuat hukumannya, membuat anak takut juga. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah selesai tadi dan 2 tahapan ini, kita sekarang menanyakan keyakinannya dia. Mau apa dia sekarang? Nilai-nilai apa yang dia percayai di sekolah kita? Nilai universal apa yang akan dia sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Itulah keyakinan segitiga restitusi. Di sini kita dituntut sebagai guru tidak langsung menghukum 5 kontrol itu. Harus kita sebagai manajer dalam keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini kita pastinya membuat yang juga kemarin sudah membuat aksi nyata dalam penerapan segitiga restitusi. Ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan sebagai aksi nyata kemarin. Sudah kayak tadi bilang, sekarang memakai kalung, gelang. Kalau boleh apa kalung, kenapa bisa memakai kalung? Oh, dipaksa sama ibunya disuruh memakai. Iya, mungkin karena masih situasi hari raya ya, dan situasi hari raya ini sekarang disuruh pakai dulu. Berarti Jessica mau nggak
kalau di sekolah ini kita sudah mengendalikan validasi tindakan yang salah, menanyakan kesalahannya dia. berarti saya itu melanggar peraturan. Oh, berarti saya sudah tahu hal ini memakai perubahan ini melanggar peraturan sekolah. Pihaknya sekolah saya sudah tahu saya salah tentang peraturan yang mana saya. Jadi kalau masih sudah ya, saya sudah tahu juga sudah di papan sana sudah kelihatan juga peraturan sekolahnya sudah ada, pihaknya sekolah sudah ada ya. Jadi saya sudah tahu. Sekarang saya sudah tahu kesalahannya. Gimana caranya dia mengingat? Ini sudah mendapat keyakinan dirinya bagaimana mau memperagakan dengan masalahnya. Di rumah ya, tapi juga kan saya sudah tahu peraturan sekolah itu boleh memakai perhiasan yang membuka, pakaian yang rapi, terus pakaian yang rapi ya. Nah, selain itu di rumah ditaruh, selain memakai ini boleh nggak? Pas dari kalau di rumah itu sudah siap sekolah. Konsep raya ini Rizka disuruh pakai dulu. Berarti Rizka tahu nggak kalau di sekolah itu nggak boleh memakai ini? Berarti Rizka udah tahu itu, berarti Rizka itu melanggar peraturan. Oh, berarti Rizka sudah tahu hal ini memakai terlalu banyak ini melanggar peraturan sekolah. Ya. Berarti keyakinan sekolah Rizka sudah tahu Rizka salah tentang peraturan yang mana Rizka salah. Oh, berarti kalung berarti termasuk berpakaian ya. Ya, Rizka sudah tahu juga sudah di papan sana sudah kelihatan juga peraturan sekolahnya kan sudah ada atau keyakinan sekolah sudah ada ya. Jadi Rizka sudah tahu itu. Nah, sekarang Rizka sudah tahu kesalahannya Rizka. Gimana caranya biar Rizka menghilangkan rasa salah ini? Berarti tidak lagi ya. Berarti Rizka sudah tidak lagi ingin memakai gelang dan kalung. Nah, berarti dilepas di rumah ya. Nanti juga kan Rizka sudah tahu peraturan sekolah itu tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, pakaian yang rapi itu sudah termasuk berpakaian yang rapi ya. Nah, selain itu di rumah ditaruh, berarti selain memakai ini boleh nggak? Kalau sudah ditaruh di rumah berarti Rizka sudah siap sekolah lagi. Kan tetap cantik juga kan? Ya. Selain tidak perlu pakai perhiasan yang banyak-banyak ya. Berarti Rizka sudah siap, sudah belajar lagi kembali seperti dulu, nggak lagi cemooh. Itu juga sekolahnya nggak takut lagi. Kenapa? Kalau kalungnya banyak pakai gelang hilang, nah orang sekolah lagi yang disalahkan, nggak kayak gitu ya. Berarti Rizka sudah tahu sekarang. Berarti Rizka sudah melanggar apa? Peraturan yang ada atau keyakinan sekolah ya. Ya itu aja dari Bapak ya. Ingat, jangan lagi. Kan tetap cantik juga kan? Selain tidak perlu pakai perhiasan yang banyak ya. Jalan kembali seperti dulu, nggak lagi semua itu juga orangnya nggak takut lagi. Kenapa? Kalau kalungnya banyak pakai gelang hilang, nah sekolah lagi bisa gitu ya. Jadi saya sudah tahu sekarang. Jadi saya sudah mengenal apa? Karena kita keyakinan sekolah ya. Itu aja dari Bapak ya. Ingat, jangan lagi ya. Sana. Bapak Ibu, itulah segitiga restitusi yang lakukan kemarin sebagai aksi nyata yang di modul 1.4 tentang budaya positif di pembelajaran calon guru penggerak. Pasti karena ini ada refleksi sedikit, hal baru apa yang mengubah paradigma Anda Bapak Ibu Guru? Silakan Bapak Ibu Guru, siapa yang mau merefleksi tentang materi yang kita laksanakan tadi ya.
perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Di sini karena diawali dalam materi ini terlalu panjang juga, pasti sedikit tidaknya ada yang nyantol pemateri tadi, mudah-mudahan ada yang nyantol. Dia minta salah satu dari Bapak Ibu memberikan refleksi tentang pembelajaran tadi. Ayo Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu, siapa yang mau merefleksi pasti bisa apa yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk merefleksi ya pembelajaran yang sudah lakukan dari pengetahuan modul ini. Yang pertama, mungkin saya sebagai guru banyak kurang tepat untuk mengarahkan anak itu menuju ke tujuan kita dalam pembelajaran. Contohnya memberikan hukuman kata-kata yang kurang tepat, mungkin sesuai dengan yang di dalam modul itu ada 5 posisi kontrol ya. Di sana belum begitu tahu membedakan mana hukuman, manajer itu dan yang lain-lainnya ya. Begitu saya akan berusaha untuk mengaplikasikan dari 5 posisi kontrol ini sehingga kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang apa yang kita harapkan. Hanya itu aja. Terima kasih. Gimana ya? Perasaan yang muncul selama itu sesi ini khusus perasaan ini menurut dia perasaannya cukup senang mengetahui sejauh mana yang sudah bertindak selama ini, sehingga kedepannya saya akan berusaha untuk mengikuti daripada 5 posisi kontrol ini sehingga dapat lebih bermakna dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, kemudahan kita sampaikan. Itulah terima kasih kepada Pak Gusti sudah memberikan refleksi dalam pembelajaran hari ini. Setiap pembelajaran semestinya kita harus refleksi ya. Apapun pembelajaran yang ada di kelas, di akhir kata pasti kita harus refleksi kegiatan itu agar siswa itu siap apa yang kita dapatkan itu. Kita sudah berada di penghujung karena sudah selesai direfleksi. Saya mengucapkan terima kasih sudah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru sudah membantu dia dalam kegiatan ini. Semoga kedepannya apa yang kita hari ini kita kerjakan bisa terimplementasi di siswa kita sendiri. Akhir kata yang mengucapkan para Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Salam guru penggerak.